ini Paquito-nya bentar. Oh iya benar. jungler. Paquito jungler ya. Ya Julian mid. Oke. Sesuai permintaan Mama berarti ya, pengen lihat Julian jadi mid laner ya tadi ya? Iya juga sih sebenarnya. Kemungkinan besar kan karena saking fleksibelnya ya. Tapi untuk Uranus ini bukan hero tumbuk kayak Paquito yang tadi dipakai sama Sorizo di game pertama kok. Ya. Beda sih sekarang dan gameplay dari Bigetron juga harusnya lebih berbeda. Cuman mereka punya Paquito sekarang. Bermain sebagai jungler. Paquito adalah hero yang bisa memberikan burst cepat. Oke, tapi apakah Bigetron akan memaksa ke game yang ketiga atau bahkan RRQ yang akan memecahkan loss streak mereka? Jadi MPL Arena boleh minta tepuk tangannya. wow, ini dia para super fans yang sudah mengumandangkan suara mereka, supportnya mereka untuk kedua belah tim tentunya, dimana ini menjadi game penentu untuk RQLC dan juga Bigetron Alpha. Ini dia, let's go. Ini dia Land of Down Mobile Albert. Legends. Area bawah yang akan ditemani sama R7 terlebih dahulu. Yes, dan ingat ini akankah Bigetron mampu membawa ke game yang ketiga atau pecah loss streak dari RRQ Halti. Max dengan Paquito-nya, jangan lupakan ini dia dengan emblem assassin. Jadi Albert mungkin 3 kali combo dia bisa hilang dan bahkan Clay blocking damage yang miliki terhadap seorang Moreno membuat Moreno harus mundur. Sakit sih itu. Belum level 3 ingat Bung. Jadi kayak Julian belum level 3 mungkin belum memiliki power untuk clear cepat. Belum memiliki power untuk melakukan ganking. Iya, chainnya belum ini ya. Belum coba dikeluarkan juga oleh seorang Moreno. Dan emang ini Valentina sih sakit banget sih. Dia punya damage di early juga ya. Dan bahkan Moreno mau tidak mau nih harus agak sedikit respect dengan keberadaan dari Clay di area mid yang bisa mengancam keberadaan dari seorang Moreno. Ditambah lagi Clay udah level 3 terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane lihat Sorizo dengan Uranusnya. Dan udah pasti mungkin kemungkinan besar Bigetron Alpha akan memiliki cuttingan di dalam 2 lane nantinya penguasa. Seperti biasa, template Sorizo yang berhasil membawa gameplay dan bahkan again talent prediction by Ark di draft kali ini untuk game yang kedua. All talent Indonesia Inggris menuju ke arah RRQ by draft. Oke, kita harus melihat power dari Moreno dulu sih, karena ketika dia menginjak level 3, kita belum melihat ada pergerakan tadi. Memang tadi ada satu buah setup yang coba dilakukan oleh Bigetron Alpha di bottom lane, tapi itu tidak kejadian sama sekali karena dari Uranusnya atau bahkan dari Ki sendiri ini masih di level 3. Jadi agak sedikit terlambat ya dari levelnya sendiri, dan RQC mereka juga belum ada rotasi yang cukup signifikan kecuali R7 yang sudah mulai di-poke kali ini, tapi Falling Sarmon mulai dibuka, diserap semua shotnya oleh seorang R7 dan bahkan Moreno bersama dengan Sorizo kali ini mau tidak mau tumbang, tapi ternyata dari Max-nya tumbang di tangan seorang Albert. Alright, Albert berhasil menangkap first dipaksa kembali menuju ke arah belakang. Clay masih mau lebih, tapi untuk guiding win yang tepat dari KYY berhasil menyelamatkan Moreno, menghindari enhance chain, dan bahkan lihat turtle-nya dilepaskan begitu saja. Tidak ada retribution, Albert pun nggak berani untuk menghadapi Sorizo di early game seperti ini. Dan karena dia mencoba menghadapi Sorizo, tandanya dia menantang maut. Ya, daripada memang terlalu memaksakan untuk mendapatkan turtle. Dari sini RRQ mereka menunggu untuk siapnya retribution sebelum mereka mencoba untuk mendapatkan objektif turtle. Ya ini kedua X-Villainer kayaknya emang harus agak sabar sih sampai item defensif mereka jadi ya. Mereka mungkin bisa untuk nge-cut minion aja terlebih dahulu di masing-masing landingnya. Tapi memang dengan ada shield yang bisa di-serve sama R7, ini semua hero dari Bigetron Alpha yang punya shield tambahan harus hati-hati ketika R7 udah loncat dengan Falling Sarmon. Ya. Tadi kejadian kan, ada dua orang ya. Untungnya memang masih ada consecration yang bisa dipakai oleh Sorizo untuk keluar dari situasi tersebut. Dan yang balik lagi di sini, objektif yang belum berhasil untuk didapatkan oleh kedua tim ini. Tapi yang harus kita lihat di sini dari arah minimapnya, karena dari kedua gold laner ini masing-masing lagi cari cara biar goldnya cepat. Ini gue suka banget sih. Bigetron dalam under kondisi dia yang berani ngebuka, gue suka banget. Dia akan mengadu retribution, Albert turun. Dapat top lane bakal coba dihindari. Dan bakal retribution akan di tangan dari siapa, dan ternyata Back berhasil membuat Albert ter-take down. Retribution dan tangan plus Albert. Cuan for life Bigetron Alpha malah ingin mencoba untuk mendapatkan kembali poin tambahan. Bigetron Alpha mix dengan sabar. Dia menunggu Albert retribution, itu pilihan yang sangat tepat. Iya, karena dari search window sudah dibuka, mau tidak mau Tempest of Fate juga harus dibuka oleh seorang Albert, tapi R7 menahan 3 pemain di area bawahnya kali ini. Max mencoba untuk menahan satu buah jepnya, namun ternyata R7 pun tidak mau terlalu overextend
karena pergerakan dari Moreno dan juga Chorizo ini yang bakal coba untuk dapetin plating on gold, tapi ternyata Chorizo lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu. Gak, tadi itu gila banget kalau kalian ada sadar. Dia nutup 3 orang pakai Falling Star Moon, jadi nggak gerak. Iya. Gak ada orang yang nggak gerak, nggak bisa ya? ketahan, sama-sama ketahan. Dan bahkan R7 masih bisa sprint dan masih bisa berhasil kabur. Salah satu pemilihan skill yang cukup tepat. Jadi orang ketika dia kabur, kan rata-rata kita langsung pakai Stardust dan sprint. Tapi dia nggak ditutup dulu, sama-sama berhenti, mobilize, dia sama-sama cabut. Oh ya, dari emblem dari Albert sendiri tadi dia pakai Killing Spree ada di sana. Tapi yang pasti dia juga nambahin ini ada 1 di critical chance yang dinaikin oleh Albert. Dan bahkan Marky punya Heptasis loh. Wah, ini si Spin yang harusnya ditutup dan berbahaya. Dan baru aja dipilang, baru aja disonding. Marky punya Heptasis, jadi Spin di depan mata pun dia bakal makan. Dia nggak peduli. Dan di sisi sebaliknya, dari Big Eternal Alpha sekarang owning kembali. Lagi-lagi Big Eternal Alpha memenangkan early game mereka sampai menit yang kelima. Dan yang harus dilakukan Big Eternal Alpha adalah menutup semua pergerakan RRQ. Nafasnya sama sekali nggak boleh dikasih. Kalau mereka tidak mau hal yang terjadi di game yang pertama terulang. Iya, tapi kali ini Max dia berfokus untuk ngedapetin objektif turret untuk Big Eternal Alpha secepat mungkin. Karena di area bawahnya memang yang terlihat di press habis-habisan ya oleh seorang Max juga tadi. R7 benar-benar dipukul mundur. Chorizo, Max dan juga Moreno bakal lebih berfokus ke area bawah. Sementara di area god lane-nya, ini sebenarnya Skylar masih free banget loh. Ya tapi se-free-free-nya Skylar dia nggak dapetin 2 wave minion. Sedangkan kebebasan mungkin diberikan untuk Marky. Karena Marky tadi dia clear mid tengah juga. Minion tengah. Dia clear mid tengah, dia dapat assist 1 juga tadi. Dan bahkan dengan turtle yang mulai dipoke oleh Big Eternal Alpha kali ini, RQC sepertinya mereka bakal coba untuk merelakan saja sih untuk turtle-nya yang kedua. Dan bahkan kalinya Albert bakal coba ditahan sama Chorizo di area depannya. R7 mencoba untuk menarik, tapi ternyata Banditnya connect dari seorang Pin menarik ke arah Chorizo. Target yang tidak terlalu mungkin diinginkan oleh RQC, jadi dibiarkan lepas saja dari Chorizo. Yes, dan bahkan ada dari para pemain dari tim RRQC. Mereka karena tahu calculating damage yang nggak cukup, mereka relakan. Dan lihat ini dia pressure yang harus dilakukan oleh Big Eternal Alpha atas RRQC. Lihat di purple buff, udah ada 2 yang standby on position. Tapi ternyata mereka memilih untuk mundur. Cukup berbahaya. Monster Musa dikeluarkan. KYY, satu bawah Secret Eagle dan bahkan Max nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Lihat para pemain dari tim RRQC, mereka menjaga pergerakan dari purple buff Albert dengan sangat baik. Mereka tidak selalu mau ngedive ke arah belakang. Justru kalau menurut aku pribadi di posisi Big Eternal yang seperti tadi, dibandingkan dia terkena poking damage dan menggunakan flicker KYY, ada baiknya itu nge-press dari purple buff dari Albert. Iya, ini press di sana. Yang nyebelin sebenarnya dari Chorizo-nya sih. Lihat nggak sih di area bawah tuh bener-bener dipotong terus, di-clear. Seperti yang Oji udah bilang, Chorizo ini selalu bikin landingnya dia itu rapi. Jadi minionnya di-clear secepat mungkin dan ngebuat distraction juga ke arah Kiyoshi karena mereka nggak bisa tinggalin landingnya Chorizo sendirian begitu aja. Iya, dan ini adalah hero nyaman untuk Chorizo ya, dengan Hero Enosio karena dia bisa ngambil damage lebih banyak lagi. Dan Marky kali ini punya kesempatan untuk dapetin banyak gol. Oke, flicker telah dikeluarkan, tebakan Julian tertinggal, tapi Marky masuk lagi ke arah belakang. Ini berbahaya, double kill. Dia masuk lagi ketika dia tidak memiliki flicker. Marky terlalu terburu-buru. 2 poin kill diamankan oleh Kiyoshi dan bahkan mencoba untuk mengejar. Yang sangat yang berbahaya adalah ketika mereka kehilangan 2 momentum kali ini. Mereka kehilangan momentum di arah gold lane dan mereka kehilangan momentum di arah mid lane. Kenapa? Gak ada clear minion dari Moreno. Iya, dan jangan sampai kejadian nih game yang pertama terulang lagi. Itu adalah momentum banget untuk Kiyoshi. Apalagi tadi buat Lordnya ini hampir spawn. Untungnya memang respawn time masih cukup cepat untuk Big Eternal Alpha. Tapi R7 loncat dengan 1 gol Falling Starman mengusir pergerakan Chorizo yang gak ada di atas, adanya di bawah. Ini benar-benar mengganggu banget dari seorang Chorizo dan R7 mau tidak mau dia bakal coba tarik ulur terlebih dahulu dengan Chorizo di area atas sembari Lordnya sudah mulai dipukul oleh kedua belah tim kali di area bawahnya. Tapi sepertinya Lordnya akan di reset begitu saja sambil menunggu inisiasi team fight yang akan dibuka oleh dari kedua belah tim. Baiting. Oke, baiting dan cating dilakukan oleh kedua belah tim dan bahkan mostly hari ini semua bermain seperti itu ya. Iya. Dan kita lihat siapa yang termakan, biasanya dia yang mungkin agak cukup terkena bahaya. Karena dari posisi seperti ini, Big Eternal Alpha sangat mengungguli dari segi team fight 4 lawan 4 dan bakal lihat Albert. Serem banget sih. Bahkan Albert itu ada miss combo, kalau nggak ada miss combo, hilang. Langsung hilang, sudah bisa dipastikan Momo-chan. Iya, nggak kena knockout-nya ya tadi ya. Atau mungkin coba pakai Hendra kali ya. Bisa jadi, benar, karena kan Albert sendiri. Alright, kali ini Max
Nampaknya udah mendengar sedikit ada konsil menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka udah berkumpul menjadi 5. Kali ini tim fight sebentar lagi akan dikumandangkan oleh kedua belah tim. Tapi nampaknya Albert terlihat langsung dari top lane. Dia memilih untuk melakukan pembenaran di dalam lane. Declare atasnya. Dan Chorizo pun melakukan hal yang sama karena dia nggak mau sampai landingnya udah aku dibersihin balik ya. Jadi aku nggak akan kalah dari segi landing dari Chorizo sendiri. Sementara kali ini dengan adanya 4 pemain dari Archewolves, mereka masih sabar. Benar-benar sabar banget untuk dapetin nyulik 1 pemain dari Bigetron Alpha. Karena memang tipikalnya Archewolves playstyle seperti itu ya. Biasa mereka sebelum dapetin objektif Lord, mereka culik dulu. Paksa tim fight 1 pemain bisa ditumbangkan baru mereka mau komit ke area Lordnya. Kalian sadar gak? Sebelum R7 ke boost di bawah, di Renard apati dulu bawahnya. Dan bahkan kita lihat Marky berhasil mendapatkan Torapet Memory tapi tidak ada point kill. Tapi ini akan menjadi celah untuk Marky mendapatkan mid lane turret. Uranus dilepaskan. Uranusnya terlalu jauh dan bahkan oh my god. Iya. Ada sedikit pause bawah. Tapi itu untuk Uranus yang masuk ke rumput tadi. Karena Weskernya udah dipakai. Benar, setuju banget. Tapi kita back to the game kali ini yang dimana dari team fight-nya sebenarnya di 10 menit awal ini nggak terlalu banyak ya kok ya. Cuma 5 poin doang yang diamankan oleh kedua belah tim. Mereka cuma ngepok-ngepok aja. Sementara memang momentum terutama untuk ini ya dari seorang Finn-nya yang mungkin menurut aku lebih penting untuk Archewolves karena I'm Offended-nya ini harus connect. I'm Offended-nya ini harus masuk banget. Nyulik setidaknya pemain-pemain yang cukup merepotkan dari Bigetron Alpha. Tapi Ki yang bakal coba ditarik begitu saja. Tapi Ki masih punya flicker untuk mundur kali ini. Dan gagal dari Archewolves untuk nge-pick off seorang Ki. Oh oke. Ketika KYY udah tidak ada flicker, KYY pun harus pulang. Ini mereka mendapatkan kesempatan untuk menuju ke launch yang pertama. Bukan hanya itu, tapi Chorizo melakukan tugasnya kali ini untuk mengganti. Tapi lihat di depan sana Moreno terperangkap R7 di sampingnya. Aduh retribution akan Skylar. Save the day. Next tertinggal. Moreno masih terlalu dalam. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka kehilangan 2 poin. Double kill dari Skylar. Membuat Bigetron Alpha harus mundur. Dipukul mundur oleh tim Monarchy Housing. R7 tentunya kali ini dengan pede banget dia berada di garda depan dari Archewolves. Dan sementara Lord yang berhasil diamankan oleh Archewolves mulai berjalan ke area bawah. 2 pemain dari Bigetron Alpha ditumbangkan. Julian dari seorang Moreno tadi udah change ke arah seorang Finn. Tapi kita tahu ya Ruby ini memiliki apa ya, bisa bilang skill yang benar-benar ngebuat dia tuh bisa sustain untuk team fight ya. Alright, mid turret dipecahkan oleh Archewolves. Skylar masih mau lebih. Apalagi Skylar dengan Renardnya. Top turret menjadi pilihan. 3 lane, 3 lane push on point oleh tim Archewolves. R7 bakal coba paksa dengan Polystar Moon. Mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ada Kevin mencoba melakukan cutting. Menyelamatkan R7, tapi di sini posisinya Bigetron harusnya masih memiliki power untuk melakukan defensif. Berbeda kasusnya dengan game yang pertama dan juga Momochan. Iya, ini 3 lini yang dipush sama Archewolves. Secara bersamaan mereka mau main dengan sangat amat objektif dari Archewolves. 5 turret langsung dikantongi bersama. Mungkin 1 turret di area atas karena Albert pun melakukan hal yang sama kali ini. Bigetron Alpha mereka harus merelakan 3 inner turretnya. Sementara momentum kali bakal coba dibalikin keadaannya. Bukan itu, masalahnya ada Max tiba-tiba datang berubah segala jadi lebih datang. Skylar terjatuh. Dibalikan keadaan Wesker terlebih dahulu ternyata. Win of nature, R7 terbang. Albert akankah 1 hit terakhir dan pangkat. Oh my god, win save Dodi. Lihat, don't run walking membuat seorang Marky gak bisa melakukan basic attack. Diberikan kembali keadaannya Vin. Masih mau lebih. KYY bersama dengan Chorizo. Tersisa mereka berdua tapi tidak mungkin bisa menumbangkan kali ini. Chorizo dan juga KYY itu strong. Gila. Itu Vin. Lihat gak, don't run walking. Iya. Nge-hold banget. Jadi ada space tadi buat Albert untuk bisa kabur. Betul-betul. Oh, tapi Offended-nya tidak mengenai kali ini dari seorang Finn. Namun setidaknya, salaman dulu. Dari R7 dan juga Chorizo di area mid. Rindu. R7 kan kemarin gak main rindu. Kangen ya seminggu Chorizo juga gak main kan? Chorizo. Ripo yang main. Iya, Ripo kemarin yang main. Tapi kalau kita ngeliat replay by Samsung Galaxy Lihat Pong. Ya, karena setupnya memang dari belakang datang tadi kan buat si Max. Cuman ya ini Albert ya kurang dikit lagi ditarik dengan down run flicker dipakai. Tuh, lihat. coverannya sih ya. Dia sampai pakai flicker down run. Itu mungkin minor, tapi itu impact-nya tinggi. Impact-nya besar. Kalau misalnya Albert Tuman ini case-nya pasti begitu. Oh, I'm offended.
yang dikeluarkan kayaknya terperangkap. Moreno menyelamatkan dengan sebuah enhancement yang tandanya ini akan reset kembali. Tapi tidak ada purple buff untungnya Max. Bukan hero seperti Julian. Yang butuh purple buff ya. Dependent purple buff kali ini mungkin masih bisa di team fight di arah Lord. Dan kalau bisa aku lihat dari different squad yang dimiliki dari tim RRQ Hose, mereka masih bisa ditabrak dan mereka sepertinya udah harus worry dengan Sorizo. For Sorizo ini sebenarnya adalah dua sisi. Satu, dia badan. Kedua, dia juga adalah satu buah baiting. Semua soft skill ke dia. Dan bahkan kalau dia jangan tumbang. Iya, jangan tumbang, lihat. Soft skill dipancing, Sorizo dan dan rapatinya Momochan. Iya, sakit banget tapi kali ini harusnya mulai masuk dengan Falling Star. Sorizo masih memiliki passive regen yang tinggi banget. Meskipun dia terkena poke damage yang begitu sakit dari Arkeoshi. Tapi lihat dari fight-nya akan membuat Sorizo dalam mimpi yang buruk tentunya. Membuat Sorizo bisa jadi pick off. Tapi Arkeoshi kayaknya mereka nggak mau terlalu overextend ke arah Sorizo nih. Iya, jadi karena itu lihat Sorizo nih. Kalau nggak ada skala dia nggak tumbang. Dan dia langsung lari, lihat. Dia kabur, sprint ke arah belakang. Tarik ulur, Keting. Membuat Arkeoshi ini agak kelimpungan nih. Kalau Sorizo nggak kita tangkap, dia ganggu backline kita. Tapi kalau dia kita tangkap, skill kita habis. Habis, bener. Dan itu yang memang dihindari. Apalagi Sorizo ya. 15 menit dia belum tumbang loh. 15 menit belum tumbang, laningnya menang total. Dia ngebet, dia yang bisa dapetin buka jalan buat teman-teman yang lain di sini untuk bisa dapetin objektif. Jadi menurutku kalau Sorizo sampai ke pick off satu kali. Oh my god, Momochan kali ini dari KYE yang ter-take down ini cukup berbahaya. Momochan bukan hal yang baik nampaknya untuk tim Bigetron Alpha. Iya, tadi baru dibahas sama Kowawa kalau Sorizo yang tumbang. Ini mungkin bisa jadi opening yang manis untuk Arkeoshi ke arah Lotnya. Tapi ternyata bukan Sorizo yang target. Tapi Key-nya yang di arah depan. Menurut aku yang penting juga. Karena Surfing Eagle ini bisa mengubah keadaan untuk Bigetron Alpha. Ketika di follow up dari Surfing Eagle ya ini pemain-pemain dari Arkeoshi bisa ditabrak. Dan kali ini Konsil dibuka begitu saja. Emang Penita connect dan Sorizo menjadi target kedua. Target operasi dari Arkeoshi. Dan sementara Arcel mencoba untuk menahan di area depannya. Melihat Max dan juga Marky bakal ditahan begitu saja. Tapi ternyata Link dari seorang Albert mengincar ke arah seorang Moreno. Dan Temple Soulblade bersama Deviant Sword langsung connect ke arah seorang Moreno, Oji. Ini kita lihat apakah Max berani Lucky Fearless. Tapi ternyata nampaknya sayang dari seorang Max ini terperangkap ya. Terlihat terdeteksi posisinya. Lord Lane dari Samsung Galaxy Series kali ini berhasil diamankan Arkeoshi. Arkeoshi kali ini mereka harus menemukan Sorizo. Dan bahkan menurut aku satu sisi yang cukup menarik ketika seorang R7 memotong ke arah belakang, membuat tim fight-nya menjadi dua. Dan itu harus memaksa Bigetron disengage. Iya, dan tadi ya, karena gak ada Matilda, Sorizo itu gak terlalu sustain lagi akhirnya. Gak ada shield tambahan, gak ada extra favor heal-nya yang bisa diberikan oleh Matilda. Dan R7 dengan Esmeralda dia perform 60% win rate. Jadi dari 5 kali ya menang 3 kali lah. Jadi kuat banget loh Esmeraldanya. Dia 1 lawan 3, oke. Oke, 1 lawan 3 dia kuat. Dan bahkan Sorizo di arah bottom lane nampaknya juga agak sedikit kesulitan. Lot bergerak dengan bebas di arah mid lane. Best turret kali ini akan coba dipecahkan dengan cukup pasti. Max terlalu jauh. Recall tadi dikeluarkan. Dan bahkan 2 turret dipecahkan oleh para pemain dari tim Arkeoshi. Tapi melihat posisi yang tidak cukup baik untuk Arkeoshi memaksakan keadaan. Mereka memilih untuk disingkir. Karena 1 kali terwipe mereka akan dibalikan di posisi seperti mereka di game yang pertama. Iya, dan setidaknya bermain lebih disiplin ya. Dari Arkeoshi. Karena ini inhibitor di area tengahnya ini udah mulai pecah. Tinggal gimana mereka sabar dulu, dapetin momentum lagi. Kali ini ditahan oleh seorang R7. Lagi-lagi silknya. Ini masih bisa diserap oleh R7. Tapi Moreno bakal terlihat. Chainnya udah gak ada. Dan bahkan dari ini, dari swordnya bakal coba ditahan. Tapi ternyata Albert menumbangkan Moreno terlebih dahulu. 4 melawan 5. Arkeoshi mereka udah mulai push ke arah inhibitor di area atas. I'm offended miss kali ini dari Pit. Tapi Sorizo terperangkap. Sorizo gak boleh down. Karena Sorizo satu-satu distraction karena backline. Jangan sampai Sorizo termakan juga. Dan bahkan Arkeoshi mereka memiliki keuntungan. Tidak ada Moreno, tidak ada clear dengan cukup cepat. Para main dari tim Bigetron Alpha. Untungnya Marky berada di arah belakang dan Marky tidak tersentuh. Mereka masih respect dengan damage yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha. Wow, lihat damage-nya. Iya, ini masih di buying time lagi sih buat Arkeoshi ya, karena ya mereka ingin masuk dengan pasti gitu loh, bukan masuk sambil mereka bisa terpick off 1 demi 1. Dari Finn dengan Ruby-nya sudah menyelesaikan item-item defense yang sangat-sangat cukup untuk menahan garis depan. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa menumbangkan Moreno ini dengan Sorizo dengan cukup cepat. Karena Sorizo sumber
item dia atau mungkin regen HP poolnya ini datang dari Ki. Ya. Ki-nya kalau memang bisa di pick off, Archeosi mereka bisa mudah untuk menumbangkan Sorizo. Tambah winter lagi Sorizo nih. Ngantuk juga nih gebukin dia nih. Males juga gebukin dia. Sword skill kalau nggak ada Skylar sih udah ya. Tabda tapi lihat dari situ lagi kayak yang terperangkap.